Asmar Lambo, SHI, Esos MSI, Owner PT Aslam Group, Aslam Tours, pendiri Darul Du'an wal Huffaz, Pusat Studi Dai dan Penghafal Al-Quran, pengurus IKAKAS. Sebentar itu Ustadznya jelaskan apa itu IKAKAS. Terus penghargaan rekor muri motivator Islami se-Indonesia Timur 2012, luar biasa ini. Kembali Ponpes atau Pondok Pesantren As'aliyah di Malaysia. Masya Allah, luar biasa ini pengalamannya beliau ini ya. Dan insya Allah beliau akan memaparkan materinya, yaitu tantangan dakwah di era globalisasi. Kita tolong dulu panitia, mulai pukul berapa? Ya, yang jelas sekarang jam 4 itu sampai jam 17, pukul 17 lewat 10 menit. Ya. Dan berhubung beliau sudah berada di tengah-tengah kita, pada Pak Kiai Muda kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amsayna wa amsahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Thumma qala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Teman-teman para peserta serta pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia, saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada moderator kita telah memberikan saya penghargaan yang luar biasa, menyebutkan berbagai prestasi. Itu semua adalah bahagian daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, mesti kita harus senantiasa syakiran kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan materi tantangan dakwah di era globalisasi. Khifillah yang saya muliakan, kita sebagai muslim, kita semua adalah mubalik. Kita semua adalah mubalik, sebagaimana guru kita Prof. Dr. Haji Ahmad MC Wang tadi mengatakan bahwa ada perbedaan antara mubalik dengan da'i. Mubalik itu kewajiban setiap manusia menjadi seorang mubalik. Wajib balighu anni walau ayat. Sebagai seorang muslim wajib menjadi seorang mubalik. Tapi da'i itu dikhususkan ya. Kuntum da'iyan ilallah, kamu adalah da'inya Allah. Jadi da'i itu da'inya Allah
Kita ini adalah da'inya Allah. Dalam bahasa gaulnya, artisnya Allah. Kita ini artisnya Allah. Artis itu idola. Jadi setiap langkah kita, gerak-gerik kita, pandangan mata kita, ucapan lidah kita, itu disorot oleh masyarakat karena kita adalah artis. Artisnya Allah. Jadi seorang artisnya Allah itu tidak boleh kumuh. Pakaiannya harus bersih. Setiap mau keluar dilihat dulu apakah pakaian saya sudah serasi. Itu harus itu. Nah, karena kita adalah artisnya Allah. Kita ini adalah idola di tengah masyarakat. Seorang dai itu tatapan matanya menggairahkan. Senyumannya membuat kita semakin semangat untuk beribadah. Setiap ucapannya adalah dakwah. Setiap perkataannya bernilai dakwah. Dan langkah-langkahnya itu selalu melangkah untuk ibadah. Jadi memang kita sebagai seorang dai berat. Karena pendengaran kita, tatapan mata kita, cara senyum kita, ucapan lidah kita, langkah kita, itu semua akan bernilai dakwah. Makanya kita ini dipanggil da'iyan ilallah. Di dalam ayat lain kita dipanggil sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kamu adalah umat yang terbaik. Siapa itu? Dai. Itu umat yang terbaik. Kita ini adalah umat yang terbaik. Sebagai seorang muslim kita adalah umat yang terbaik. Umat terbaik itu adalah orang yang mampu menjadi pengaruh bagi lingkungannya. Itu umat yang terbaik, bukan terpengaruh. Ya. Hadirin peserta Dai Semar yang saya muliakan. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu memimpin, bukan dipimpin. Umat yang terbaik itu kaya, bukan orang miskin. Jadi dai itu harus kaya, tak boleh miskin-miskin. Tak boleh. Haram hukumnya seorang dai miskin. Iya. Karena Nabi SAW mengatakan al-fikru aqrabul kufri. Kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Bagaimana kalau seorang dai miskin berarti dai-nya pun dekat dengan kekafiran? Tidak boleh. Jamaah peserta dai Semar yang saya muliakan, kita ini adalah umat yang terbaik. Dan tujuan daripada dakwah itu disambungan ayat tadi, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu tujuan daripada dakwah. Semua dakwah tujuannya ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana kita ini bisa mempengaruhi orang ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang ma'ruf, jalan yang bisa menyelamatkan dunia sampai akhirat. Ya. Dan wa tanhauna 'anil munkar. Apa yang kita perbuat dan apa yang kita sampaikan itu bisa mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan daripada dakwah. Kemudian strategi daripada dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu strateginya. Bagaimana kita mengajak orang dengan cara bil hikmah. Bil hikmah menurut ulama tafsir bukan berarti hanya lembut saja. Itu. Karena dai itu bermacam-macam modelnya. Ada dai kerjanya bikin ketawa saja orang, mulai naik mimbar sampai turun ketawa saja orang kerjanya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, ada dai setelah pulang orang tanya apa isi ceramahnya Ustaz? Bagus. Bagaimana? Oh, sangat lucu. Hanya itu saja. Kenapa? Karena memang isi ceramahnya hanya ketawa saja. Yang kedua, ada juga dai bikin marah-marah saja orang. Bikin marah-marah. Kenapa orang marah-marah? Dia naik mulai kepala desa sampai camat sampai lurah disinggung semua, tapi tidak ada solusi yang dikasih. Singgung semua, neraka semua dibahas. Kepala desa Sogor neraka. Ini camat di Sogor neraka. Tidak sholat berjamaah neraka.
neraka. Kenapa? Karena semua pembahasannya yang berkaitan dengan neraka. Pokoknya kasih marah-marah orang. Ya. Ada juga penceramah bikin tidur orang. Jadi memang bermacam-macam. Ada seorang dai kerjanya bikin tidur saja orang. Dia ceramah panjangnya luar biasa. Dia punya ceramah panjang sekali. Ditambah lagi tidak dipaham apa dia bilang. Tidak dipaham. Kenapa? Kecil sekali suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya? Baru ceramahnya panjangnya luar biasa. Jadi bikin tidur saja orang. Semua tidur saja orang. Nah, jadi memang dai itu bermacam-macam modelnya. Ya. Jadi kita ini harus menjadi seorang dai sebagai dai artis. Artis apa? Artisnya Allah. Ya. Bagaimana artis itu? Hari ini artis sudah menyentuh semua tempat-tempat umum. Seperti stadion, lapangan, perbandaran. Bahkan artis pun masuk masjid menyanyi. Maka dari itu kita sebagai artisnya Allah harus berdaya saing menyaingi itu. Kalau artis masuk lapangan, kita sebagai artisnya Allah masuk juga di lapangan. Seperti di Malaysia seperti itu. Jadi dai-dai itu di Malaysia ada ajang dai namanya pencetus ummah. Ya, pencetus ummah. Jadi itu dai-dai yang terkumpul di pencetus ummah ini, dia selalu membuka konser tabligh akbar di lapangan. Disentuh semua media, ya media cetak, televisi itu disentuh semua. Kemudian dia buka konser. Penyanyinya dihadirkan nasyid-nasyid yang bermanfaat seperti Raihan kalau di Malaysia ada namanya Hijaz. Jadi di situ selalu ada hadirilah tabligh akbar yang dibawakan oleh Ustaz siapa? Ustaz kita, Ustaz. Sekaligus dihibur oleh nasyid. Kita buat nasyid juga. Banyaknya saudara-saudara kita suaranya bagus di pinggir jalan dia main gitar saja. Kenapa dia tidak tersentuh masuk di masjid? Disebabkan dakwah tidak menyentuh lapangan, tidak menyentuh jalan, tidak menyentuh perbandaran, tidak menyentuh stadion. Dakwah kita hanya ada di dalam masjid. Orang yang tidak pernah masuk masjid tidak pernah dengar kita punya dakwah. Kalau dakwah kita menyentuh semua fasilitas umum, insya Allah ini yang suaranya bagus di pinggir jalan bisa menjadi suara merdu azan di masjid. Atau saudara kita ini yang suaranya penyanyi tidak bermanfaat di pinggir jalan, dia bisa bersalawat lagi di lapangan, bersalawat di dalam masjid. Karena kenapa? Dia memiliki fasilitas dari Allah itu suara yang bagus, bisa difungsikan. Ini. Kemudian saudara yang saya muliakan, dai itu bisa dibagi 3 golongan. Ya, dai itu bisa dibagi pada 3 golongan. Pertama, ada dai yang menghidupkan dakwah. Yang kedua, ada juga dai hidup dari dakwah. Ada kedua-duanya, hidup dari dakwah dan menghidupkan dakwah. Ini. Pertama, ada dai memang menghidupkan dakwah. Dia dakwah kemana-mana, jauhlah, kiri kanan, rumah ke rumah, lorong ke lorong, tanpa dia pikir ada amplop atau tidak. Memang dia kerjanya menghidupkan dakwah. Ada juga dai memang hidup dari dakwah. Wah, ini yang parah. Seperti yang di imam yang dicerita itu ditolak karena memang kerjanya hidup dari dakwah. Kalau tidak ada amplop, tidak ada pembeli. Ya. Yang ketiga ada dua-duanya, menghidupkan dakwah dan dia hidup dari dakwah. Jadi memang dia butuh juga amplop. Tapi kalau pesan saya, mari kita menghidupkan dakwah dan jangan kita terlalu lama hidup dari dakwah. Bukan saya mengatakan jangan kita hidup dari dakwah, tapi jangan terlalu lama hidup dari dakwah. Ya. Kita ini harus menghidupkan dakwah. Alangkah hebatnya, saudara sekalian, apabila kita diundang di suatu masjid ceramah, kita datang. Kita selesai menyampaikan ceramah, dikasih amplop. Dibuka amplopnya, isinya 500.000. Kita tambah lagi amplopnya itu dengan isi 500.000 juga, jadi isinya genap 1 juta. Baru bisa datang ke panitia masjid. Wahai panitia masjid, ini amplopnya bersama isinya saya tambahkan untuk sumbangan saya di masjid. Ini ustaz yang hebat. Dia betul-betul bisa menghidupkan dakwah. Dan ini pernah saya amalkan, saudara sekalian. Ya, dulu waktu saya sebelum jadi usahawan, artinya sebelum saya banyak usaha termasuk travel haji umrah,
termasuk sebelum saya punya stand penjualan pakaian di Jakarta di TC. Nah itu memang saya suka amplop juga, ya saya suka sekali dengan amplop. Ya. Tapi di Malaysia kemarin, tahun kemarin, bukan Ramadan tahun lalu, bukan Ramadan tahun ini, itu saya diundang ceramah di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Pada saat itu saya selesai ceramah, ya kalau guru kita Dr. Nur Setiawati, dia kuliah di Universitas Utara Malaysia. Kalau saya diundang ceramah di sana, saya diundang oleh namanya Dato Samsu Alam. Jadi saya memberikan ceramah di UKM waktu itu. Selesai saya ceramah satu hari, ini saya ceramah. Pada hari itu saya mau pulang, saya dikasih amplop seperti biasa kita dikasih amplop. Amplop yang dikasih itu saya buka. Saya lihat isinya ada 3 lembar. 3 lembar itu masing-masing uang 1.000. Nah, tapi bukan 1.000 rupiah, 1.000 ringgit Malaysia. Jadi ada 3 lembar, berarti 3.000 ringgit Malaysia. Pada saat itu saya belum tahu mata uang Malaysia. Saya melihat 3 lembar, saya katakan ini pasti akan lebih banyak apabila saya kembalikan kepada panitia untuk digunakan kemaslahatan umat. Pada saat itu, lembaga dakwah yang hidup di Universitas Kebangsaan Malaysia saya serahkan panitianya. Nah, pada saat itu, setelah saya serahkan, saya katakan ini amplopnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada lembaga kita untuk lebih besar lagi. Besoknya saya diundang lagi ceramah di Universitas Utara Malaysia yang digunakan, yang ditempati mengambil PhD-nya Ibu Nur. Pada saat itu selesai saya ceramah, saya diberi amplop isinya 5.000 ringgit Malaysia. 5.000, 5 lembar. Pada saat itu saya sudah tanyakan berapa nilainya, itu 1.000 ringgit. Ternyata 1.000 ringgit itu kalau mau dihitung itu nilainya 3,5 juta. Berarti kalau 3.000 ringgit hampir 10 juta. Dan ini saya dikasih lagi amplop 5.000 ringgit. Berarti isinya kurang lebih 17-18 jutaan. Itu baru 5 lembar. Dan itu saya tidak serahkan lagi kepada panitia, karena saya sudah tahu nilainya. Oh ternyata ini 5.000 ringgit nilainya banyak. Jamaah yang saya muliakan. Jadi betul itu, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Kita keluarkan satu, Allah kasih berlipat-lipat kepada kita. Itu sudah janji Allah. Alangkah hebatnya seorang dai apabila kita sudah bisa menjadi dai yang bukan hanya hidup dari dakwah tapi bisa menghidupkan dakwah. Kita dikasih amplop itu kita tambah isinya, kemudian kita serahkan kepada panitia. Oh itu yang hebat. Bukan malah minta kekurangan, sudah kurang di sini. Ini betul-betul dia hidup dari dakwah. Ya, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat saya memberikan ceramah di Malaysia tahun kemarin, Ramadan kemarin, saya diundang ceramah di Tawau Malaysia. Ya, itu Tawau sempadan atau perbatasan dengan Indonesia. Saya ceramah di sana, rezeki baru saya dapat. Ada 20 anak-anak daripada Malaysia ikut sama saya masuk di Indonesia. Itu masuk di Indonesia. Tujuannya untuk apa? Ikut sama ustaz pelajar di Indonesia. Pihak Jakim sama kalau di sini Kementerian Agama meminta di sana agar saya mengikutkan ini anak-anak. Tujuannya 2 saja. Bagaimana dia dibina menghafal Al-Quran dan dia dibina bisa dakwah. Itu saja permintaannya di sana. Katanya ustaz, kalau dia sudah bisa dakwah dan dia hafal Al-Quran kembali ke Malaysia langsung itu. Itu saja permintaannya dari sana. Makanya ini anak saya mau masukkan di mana? Saya ini di Indonesia kecil-kecil akhirnya sampai di sini terpaksa saya harus bukakan satu wadah. Saya beri nama Darud Du'at wal Huffaz, tempat pembibitan penghafal Al-Quran dan pembibitan dai. Inilah ada anak-anak dari Malaysia itu yang saya ibukan di sini, itu dari Malaysia itu. Tidak paham kita punya bahasa, sedikit-sedikit saja dia paham. Itu salah satu anak yang ikut sama saya untuk belajar di Indonesia. Ya, jadi kalau ilmu ini nanti kita bisa besar, insya Allah kita pula bisa merekrut dan di sini kita bina.
Tidak usah, saya yang bina saja. Ya, saya capek karena banyak saya mengurus travel. Kemarin dia sudah ada di sini, saya berangkat ke Makkah. Jadi selesai Ramadan dia ikut sama saya ke sini, saya hanya tinggalkan di Sengkang. Saya simpan di rumah di Sengkang, kemudian saya berangkat ke Makkah. Jadi dia tidak belajar. Ya, saya titip sama teman untuk diajar, ternyata teman juga itu sibuk. Nah, saudara yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tantangan dakwah itu ada dua. Ya, ini kan saya diberi materi tantangan dakwah di era globalisasi. Tantangan dakwah itu ada dua. Ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Ada tantangan dari luar, ada tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam bagi dakwah kita ini dari kita semua yang beragama Islam. Salah satu tantangan dakwah kita hari ini di dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini tantangan dakwah kita sebenarnya. Hari ini di dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang lebih baik, wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik perkataannya mimman da'a ila Allah, kecuali orang yang menjadi dai, mengajak orang di jalan Allah. Ya. Wa 'amila shalihan, dan melaksanakan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan apabila dia ditanya kamu dari golongan mana, kamu dari kelompok mana, innani minal muslimin, saya ini muslim. Ini yang hebat. Hari ini yang merusak kepada kita, yang sangat merusak kepada kita, saat ditanya, kamu dari mana? Saya Muhammadiyah. Kamu dari mana? Saya Wahdah Islamiyah. Kamu dari mana? Kajian di mana? Oh, saya di Salafi. Kamu dari mana? Saya Nahdlatul Ulama. Karena kita semua mengayunkan bendera masing-masing dan kita memperkuat fikrah-fikrah kita sendiri, maka inilah yang merusak. Al-Quran sudah mengantisipasi. Apa kata Al-Quran? Apabila kamu ditanya dari golongan mana, wa qala innani minal muslimin, saya muslim, selesai. Yang merusak kita hari ini, dari mana? Saya Wahdah. Jangan sholat di sana, Wahdah di sana. Dari mana? Muhammadnya di sini tidak bunuh orang di sana, ya harus punya di sana. Inilah yang merusak. Karena kenapa? Fikrah-fikrah kita besarkan. Padahal Al-Quran mengecam kita. Apabila kamu ditanya kamu dari golongan mana, wa qala innani minal muslimin, saya muslim, selesai. Kamu dari mana? Muslim. Sudah. Karena semakin kita memperbesar fikrah, semakin akan rusak kita ini. Inilah faktor internal yang rusak. Ini faktor internal, ini faktor dari dalam yang rusak kita. Ya. Saudara yang saya muliakan dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faktor dari luar. Jadi ada faktor dari luar. Salah satu faktor dari luar yang merusak kita hari ini adalah banyak sekali. Banyak sekali faktor dari luar, tapi secara garis besarnya tantangan dakwah di sini yang saya masukkan ada tiga. Ada tiga, ya. Satu, tantangan zaman. Yang kedua, tantangan ideologi atau pemikiran atau intelektual. Yang ketiga, tantangan media atau tantangan IT. Ini yang terpenting, tiga ini. Yang pertama adalah tantangan zaman. Zaman semakin canggih, setiap hari ada perubahan, setiap hari perkembangan. Ya, itu zaman. Dan Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anak zaman. Jadi setiap manusia yang lahir itu akan ikut kepada zaman yang ada. Dulu adalah zaman onta, hari ini zaman Honda Yes. Dulu adalah zaman kuda, sekarang ini zaman Mercy. Ya, maka dari itu kita ini lahir sesuai perkembangan zaman. Seorang dai harus ikut zaman. Kalau tidak ikuti perkembangan zaman, maka kita akan menjadi dai yang tidak didengarkan oleh umat. Kenapa? Karena memang ini zaman kita ini lahir sesuai dengan zaman yang ada. Kata Imam Ali, al-insanu ibnu zaman, manusia adalah anak zaman. Manusia terlahir sesuai dengan zaman yang ada. Jamaah peserta dai Ismar yang saya muliakan dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tantangan ideologi. Ya, tantangan ideologi, tantangan pemikiran. Sekarang ini Pak, pemikiran kita dirasuki. Kita ini mau mengikuti ideologi siapa? Ideologi Barat, ideologi Amerika, ideologi Cina, ideologi Jepang. Ideologi ini banyak, pemikiran-pemikiran merasuki kita. Ya, pemikiran-pemikiran merasuki kita. Contoh,
salah satu tantangan dakwah. Pernah ada seorang teman pintar, saya juga anggapnya orang yang pintar, tapi tidak benar. Gini, dia buat cerita-cerita palsu, tapi kalau tukang ojek yang tidak pernah ngaji atau orang yang tidak pernah dengar dakwah, dengar seperti ini masuk akal. Dia bilang gini, Ustaz, ada satu kisah seorang pelacur dengan seorang ustaz meninggal dunia. Ini pelacur berdekatan kuburannya dengan ustaz. Datang malaikat katanya bertanya, bilang, ditanya dulu ini pelacur, anu ustaz, apa pekerjaanmu kau di dunia? Dia bilang, saya berdakwah. Dia bilang, kau masuk neraka karena kamu kerjamu bikin tersinggung semua orang. Ditanya pelacur, apa kerjamu di dunia? Dia bilang, saya ini pelayang laki-laki hidung belang. Dia bilang, kau masuk surga, banyak orang kau beri kenikmatan. Kalau orang tidak paham, bisa saja cocok juga itu. Iya. Ya, makanya memang kita ini punya peran intelektual, harus cerdas. Harus cerdas. Nah, kecerdasan kita itu kita mau mengikuti pemikiran siapa? Kita tidak perlu terlalu pusing. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan dua perkara bagimu, apabila kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu akan selamat dunia sampai akhirat. Apa itu? Al-Qur'anu was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Ini kunci. Kenapa kita mesti berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena Al-Quran ini, kata Nabi, Al-Quran ra'su kulli ilmin. Al-Quran adalah inti semua ilmu. Al-Quran adalah sumber semua ilmu. Al-Quran adalah sentral semua ilmu. Al-Quranu ra'su kulli ilmin. Jadi kalau ada profesor, ada doktor, gelarnya banyak, S2, MSc, MM, M.Po, kemana itu? Ada semua. Ini gelarnya sudah banyak, dia ahli ini, ahli gizi, ahli kimia, ahli biologi, tapi tidak paham Al-Quran, maka dia tidak bisa dikatakan ahli. Kenapa? Karena inti semua ilmu dia tidak paham. Apa inti semua ilmu? Al-Quran ra'su kulli ilmin. Al-Quran adalah inti semua ilmu. Inti semua ilmu. Ilmu apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Ilmu matematika ada dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dibahas tentang pembagian zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu dibahas dalam ilmu tafsir, berapa untuk fakir miskin, berapa untuk anak yatim, berapa untuk janda tua, berapa untuk fisabilillah. Itu bagi-bagi adalah ilmu matematika. Di dalam Al-Quran dikatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang keluarkan satu, Allah kasih 10 kali lipat. Kali-kali ilmu matematika. Berarti dalam Al-Quran ada ilmu matematika. Ilmu apa lagi? Ilmu biologi. Oh, jelas ada biologi dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dibahas tentang proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari setetes air mani berubah menjadi tulang belulang, kemudian ditiupkan terus 9 bulan dalam kandungan, lahir di bumi. Ada yang pesek hidungnya, ada yang mancung giginya, ada yang lebar matanya, ada pendek, ada tinggi. Itu dibahas dalam Al-Quran itu. Berarti Al-Quran ini adalah ilmu biologi. Karena di dalam Al-Quran dibahas tentang proses penciptaan manusia. Ilmu apa lagi? Ilmu fisika. Oh, ada. Ilmu fisika jelas-jelas dalam Al-Quran membahas tentang proses penciptaan bumi dan langit. Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah dikatakan, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyi ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Allah menciptakan bumi dan langit fi sittati ayyam, dan apa yang ada di antaranya fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ya. Kemudian Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan pepohonan, air menjadi vitamin, menjadi gizi, daun-daunan berfungsi, buah-buahan, ada vitamin C, vitamin B, vitamin D. Itu hanya kajian otak manusia. Hakikatnya sudah dibahas dalam Al-Quran. Diciptakan bumi, diturunkan hujan, ditumbuhkan pohon, itu semua sudah dibahas dalam Al-Quran. Menandakan Al-Quran ini sangat sempurna. Maka tidak salah kalau ayat yang terakhir turun itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi kita ini punya ideologi, jangan lupa kepada Al-Quran. Al-Quran ini sumber semua ilmu. Saya pernah ceramah di Sidra, saya ditanya, Ustaz,
Tidak ada dalam Al-Quran ilmu bahasa Inggris dengan ilmu bahasa Jepang. Sempat saya berpikir sedikit, tapi tidak. Al-Quran ada ilmu bahasa. Buktinya di dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajarkan Nabi Musa berbicara bisa berbicara langsung dengan Allah. Yang kedua, kita semua lahir di dunia ini tidak ada yang tahu bahasa, tidak ada. Dan bahasa itu adalah kesepakatan. Ya, Profesor Dr. Hamka dalam bukunya itu mengatakan bahasa itu adalah kesepakatan bersama. Contoh, ini kita katakan cangkir, betul gak? Dan bahasanya ini cangkir, kita sepakati semua bahwa ini cangkir dalam bahasa Indonesianya, sehingga disepakati dan dipahami. Tapi kita lahir di dunia ini tidak ada yang langsung tahu cangkir namanya ini, belum ada. Kapan kita bisa tahu? Allamal insana malam ya'lam. Allah yang terangkan pengetahuan kepada kita sehingga kita memahami bahasa. Berarti bahasa itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Jemaah yang saya muliakan, peserta da'i Ismar yang saya muliakan dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ilmu semua ada dalam Al-Quran. Ilmu politik umpamanya jelas-jelas ilmu politik dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kamu berada dalam satu golongan, dalam satu kelompok, kamu tidak berlaku adil dan membenci, tidak berlaku baik, tidak berlaku amanah kepada kelompok yang lain. Ya. Janganlah kamu melakukan itu. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itulah yang mendekatkan kita kepada ketakwaan. Ini jangan sampai kata Al-Quran kita berada di ikatan dai muda Indonesia, kita menjelek-jelekkan ikatan dai apa itu? Ikatan dai Indonesia. Jangan sampai kamu berada di partai PKS, kamu jelek-jelekan nih partai Perindo. Itu Al-Quran sudah bahas itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai kamu berada dalam satu kaum, dalam satu kelompok, kemudian kau jelek-jelekan kelompok yang lain. Kamu berlaku tidak baik kepada mereka, kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Kita harus berlaku adil. Kenapa? Adilu huwa aqrabu littaqwa, karena dengan keadilan ini baru kita bisa mendekat kepada ketakwaan. Dan tujuan daripada seluruh ibadah yang Allah perintahkan itu tujuannya adalah takwa, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kenapa? Karena ukuran manusia di sisi Allah adalah takwanya, bukan pangkanya, bukan uangnya, bukan jabatannya, bukan kantengnya, bukan. Tapi takwanya. Ya. Dan tujuan semua ibadah adalah takwa. Ibadah salat, aqimis sholata, tujuannya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa tujuannya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Perintah haji tujuannya untuk takwa. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Semua tujuan ibadah diperintahkan oleh Allah agar kita takwa. Jadi kalau kita ibadah tidak ada rasa takwa kepada Allah, maka nilai daripada ibadah kita tidak menunjang diri kita di hadapan Allah. Karena tujuan daripada semua ibadah adalah mencapai derajat takwa. Peserta da'i Ismar yang saya muliakan. Dan ini adalah bahagian daripada tantangan. Banyak sekali tantangan dakwah. Contoh, kita ceramah, kadang-kadang kita membahas masalah takwa. Perlu kita pintar. Pernah ada seorang teman, ya, dicerita oleh orangnya sendiri, jadi kisah nyata. Dia keluar ceramah Ramadan, karena kalau di pesantren As'adiyah itu setiap Ramadan itu kita ada penataran mubalik. Dan mubalik kita yang sudah mengikuti penataran dan dinyatakan lolos dalam acara seleksi dakwah, itu nanti akan kita tempatkan di berbagai daerah. Ada saya punya teman, dia sudah diutus keluar di daerah, waktu itu di daerah Bone. Pada saat dia ceramah di pedalaman daerah Bone, dia banyak membahas masalah takwa. Tidak ada yang bisa ditakuti kecuali Allah. Kita hanya harus takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada segala sesuatu, maka dia untuk ketakwaannya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia ceramah,
Setelah dia ceramah, keluar dari masjid. Waktu keluar dari masjid, dikejar anjing gila. Wah, dia lari dari rumahnya penduduk. Bilang itu tuan rumah, kenapa lari Ustaz? Nah, kita bilang tadi kita cuma harus takut kepada Allah. Ternyata takut konjak pada sama anjing gila. Ya, ini tantangan dakwah. Jadi kalau kita ceramah itu hati-hati. Ya, kita ini harus berpikir matang sebelum menyampaikan sesuatu. Ya, karena nanti ada serangan balik, kita susah menjawabnya. Ya, ya. Jemaah dai Ismar yang saya muliakan dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu tantangan dakwah. Kemudian perilaku kita adalah perilaku dakwah. Tadi saya katakan bahwa kita adalah artisnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dakwah kita itu harus menyentuh semua fasilitas umum. Semua fasilitas umum harus kita sentuh. Contoh lapangan, stadion, itu kita harus gunakan untuk dakwah. Kalau perlu, saya meminta kepada, artinya pribadi meminta kepada pengurus, ketua dan jajaran IKADI ini untuk membuat wacana bagaimana kita bisa membuat seperti artis, menyentuh semua tempat-tempat fasilitas umum. Kita buat namanya konser-konser. Caranya bagaimana? Konser dakwah, tabligh akbar. Jangan kita malu-malu buat tabligh akbar. Tidak ada, kita cari kader-kader daripada IKADI ini, itu kita masukkan di koran pelajar, masukkan di Tribun Timur, promosikan melalui media, tempel di masjid-masjid, tempel di universiti, tabligh akbar yang dibawakan oleh ustaz ini. Akan dihibur oleh cari anak jalanan, ajarkan dia salawat, dihibur oleh nasyid anak jalanan pertatino. Terserah apapun namanya, buatkan nama. Kemudian buat edar, itu kita gunakan. Jangan kita menunggu Ustaz dari Jawa baru dipanggil di sini mau dibayar mahal. Nah, kita juga bisa dibayar mahal. Ya. Kenapa? Kalau kita bisa konser di Karebosi, kita bisa edar dengan persatuan kita satu sama lain. Umpamanya kita kerjasama Ustaz ini dulu buat di Karebosi. Nanti di Goa Ustaz ini kita jadwal. Kemudian itu diedar bahwa tabligh akbar, apa yang bisa membuat dia meriah, buatkan konser-konser seperti konser nasyid dan lain sebagainya itu. Ya, tampilkan penghafal Al-Quran cilik, itu semua cara-cara agar menarik. Tabligh akbar, penceramah ini akan dimeriahkan oleh penampilan seorang hafizah Al-Quran termuda di Indonesia Timur. Umpamanya cari penghafal Al-Quran, kasih pengajian bagus suaranya di situ. Kemudian dan dimeriahkan pula oleh konser musik ini. Cari buat konser musik daripada teman-teman yang pintar main gitar. Kenapa kita tidak menampilkan itu teman-teman yang bisa main gitar? Seperti beliau ini ahli gitar. Sudah, beliau ini sudah bisa memberi brand. Siapa namanya Ustaz? Rizkan. Dia buat Rizkan musik. Rizkan musik. Al ini al itu, atau berilah nasyid ini, terserah. Kalau dia sudah punya brand, dia sudah punya merek, itu nanti mereknya itulah yang kita perkenalkan, tampilkan. Inilah yang kita terlambat ini. Ya, Ustaz Jawa sudah melakukan itu. Di Malaysia sudah dilakukan itu. Raihan tidak pernah mengikuti konser, tidak pernah. Dia apa aja mengikuti perlombaan sehingga dia bisa terpilih menjadi penyanyi yang hebat. Tapi Raihan sampai di Brunei, sampai di Filipina, di mana-mana di Indonesia pun laku dia digunakan. Kenapa? Dia hanya memperkenalkan dirinya. Siapa yang memperkenalkan kita kalau bukan diri kita sendiri? Orang saja mau jadi anggota dewan, dia buat baliho kiri kanan bisa. Kenapa kita ini artisnya Allah tidak bisa? Artis yang merusak orang manusia, dia pasang baliho di mana-mana. Dia pasang, dia gambar dirinya, celananya setengah pendek, kemudian bajunya menghangsam, dipasang baliho di pinggir jalan. Kenapa Ustaz tidak bisa? Nah, Ustaz ini jelas-jelas memperbaiki akhlak manusia. Ustaz ini jelas-jelas dia adalah warasatul anbiya, dia adalah pewaris Nabi, dai-nya Allah, dia adalah artisnya Allah, dia adalah yang harus diidolakan sebenarnya oleh umat. Maka untuk menjadi idola harus kita tampilkan diri kita bahwa kamilah yang akan ceramah di Karebosi nanti. Itu kita promosikan dengan tentu bahasa yang lebih halus. Ya, cari terbayar bisa mempromosikan walaupun kita yang susun skenario. Saya kira seperti itu. Ya, Ustaz Dasar lagi itulah yang dikalahkan oleh kita. Dia punya organisasi dakwah,
dia yang dakwah, dia pemainnya, dia yang sumbernya. Cari saja orang yang bisa memperkenalkan, masukkan di Fajar, masukkan di Tribu, suarakan di Soras Labels. Langsung dia bisa tampil di mana-mana. Kenapa? Itu. Dia bisa memperkenalkan diri. Kita ini bisa sebenarnya. Tinggal bagaimana men-setting diri kita lebih hebat lagi. Ya. Kemudian tantangan yang terakhir adalah tantangan IT, tantangan media. Ini tantangan besar. Kita ini harus menguasai media. Hari ini Pak, kalau saya baca di internet itu pengguna media di Indonesia terhitung 88% pengguna internet di Indonesia dalam hal ini sosial media memiliki status galau. Kenapa? Ustadz saya kalau dia lagi bertengkar dengan istrinya galau semua di situ. Statusnya galau saja. Padahal usahakan bagaimana sosial media ini kita gunakan untuk dakwah. Itu. Coba kalau kita tulis, sayangku lagi marah, malam minggu tidak bersama. Apa manfaatnya? Ditambah lagi gambar di bawah menjulurkan lidah. Tidak ada gunanya. Ya. Pacarku sedang selingkuh. Apa manfaatnya? Aku galau lagi. Tidak ada manfaatnya kita masukkan di Facebook kita, di Twitter kita, seperti status-status seperti itu. Ya. Coba kalau status kita semua adalah bernilai dakwah, biar kecil-kecil. Contoh, mari kita bersedekah, karena hanya dengan sedekah kita akan memiliki bekal di akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ustaz ini selesai. Jadi jadikan semua pesan-pesan kita. Mari kita melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajiban, karena hanya inilah yang akan memberikan kita keselamatan di akhirat. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka runtuh agama kita, maka kita akan celaka di akhirat. Ustaz ini selesai. Buatlah status yang bermanfaat ketika dibaca orang. Kemarin saya dengar ada pertanyaan kepada Prof, kita mengatakan bagaimana itu kalau kita biasa masukkan status-status yang bernilai dakwah, biasa jarang orang yang membaca. Tidak ada, tidak tertarik dia orang baca. Lebih tertarik dia baca kalau dia mengatakan seorang istri pengusaha berjilbab panjang sedang selingkuh. Itu lebih hebat dibaca. Kenapa? Nah, jawabannya gampang. Kalau bagi saya, kenapa kita kurang peminat untuk membaca status-status kita berbentuk keagamaan? Disebabkan karena kita bukan idola. Ya. Bagaimana caranya agar kita punya status bisa enak dibaca? Kita harus menjadi idola. Bagaimana caranya kita menjadi idola? Itu tadi, kita harus pandai-pandai memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri melalui sosial media, memperkenalkan diri melalui tampilan-tampilan yang kita tampilkan pula jangan tampilan-tampilan kumuh. Ya, usahakan selalu bernilai ibadah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kita tampilkan yang baik-baik. Fotonya tidak bagus, Ustaz biasa khutbah Jumat, tapi fotonya ditampilkan biasa tidak pakai baju, biasa sementara baru bangun tidur, biasa dia kasih begini matanya, baru dia foto dirinya masukkan lagi di sosial media. Itu dibaca oleh masyarakat. Sekalinya kita naikkan pesan tentang salat, tentang puasa, tentang ibadah, tidak tertarik orang. Disebabkan karena kita punya sosial media biasa aja menaikkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kita sebagai dai, kita ini adalah dola, kita ini adalah artisnya Allah, kita ini pewaris Nabi, kita ini yang harus idolakan, bukan artis yang sedang merusak watak, merusak akhlak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tantangan-tantangan, termasuk tantangan media ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Media hari ini, artis-artis sudah menggunakan media. Bagaimana dia menampilkan foto-foto yang vulgar, bagaimana itu semua digunakan. Ustadz ini harus kuasai media. Bagaimana WhatsApp, bagaimana WeChat kita, bagaimana Twitter kita, bagaimana Facebook kita, itu kita gunakan untuk dakwah. Di samping itu kita gunakan untuk dakwah, sentuh semua media. Media radio kah, media TV kah, minta. Ya, tidak apa-apa kita melamar ke dia untuk memberikan ceramah. Kalau tidak diterima, tidak ada masalah. Cari lagi radio online. Usahakan kita banyak mengisi. Masa kita mau dikalah oleh orang-orang yang tidak ada manfaatnya, dia bicara tidak ada manfaatnya, dia menyanyi tidak ada manfaatnya. Kita ini jelas dakwah yang bisa nasib, tidak bisa menggunakan media radio, padahal itu bermanfaat.
Nah, kita karena kurang merayu, kita ini karena kurang menyentuh kepada media-media yang ada. Contoh di sini ada Fajar TV, ya, ada Fajar TV, Ustaz, ada Selebes TV, itu bisa kita sentuh. Ya, minta jadwal untuk mengisi ceramah. Nah, cari siapa bahagian anu di situ. Nah, insya Allah saya kira dikasih. Cuma mungkin kita belum menyentuh ke sana. Ya, itu masuk di koran Fajar. Apa masukkan pesan-pesan yang bermanfaat. Ya, itu. Jadi tantangan selanjutnya, kembali saya katakan bahwa salah satu pula tantangan dakwah itu perkara modal, perkara dana, perkara duit. Ya, ini perkara kesejahteraan itu tantangan besar. Makanya seorang dai itu usahakan, tadi pesan saya, jangan membiasakan terlalu lama hidup dari dakwah, tapi kita bisa menghidupkan dakwah. Bagaimana caranya kita menghidupkan dakwah? Kita jadi pengusaha. Saya lihat ustadz-ustadz di Jawa seperti Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Agib, semua punya PT. Heran, Ustadz Yusuf Mansur itu dia punya warung berapa, dia punya Pertamina ada 3, ada di Ciamis, banyak sekali dia punya usaha. Pantas. Jadi kita jangan terlalu lama hidup dari dakwah. Ya, Rasulullah SAW itu awal dia magang bisnis, ikut kepada orang berbisnis, yaitu sama istrinya Khadijah sebelum diperistri itu. Setelah dia berumur 17 tahun sampai 20 tahun dia sudah jadi investor. Sesudah itu dia punya usaha sendiri. Jadi usahakan kita ini bisa mandiri. Kalau kita ini tidak mandiri, kita ini selalu diikat oleh lembaga, diikat oleh satu usaha dari satu perusahaan, kita susah berbicara. Kita susah menjadi dai yang pionir. Kita susah menjadi dai yang terkenal. Kenapa? Mungkin kita ingin ceramah yang ini, tapi bos kita kebetulan dia pemain judi, pemain nomor. Tidak mungkin kita mau singgung dia. Kenapa? Karena dia yang gaji kita. Ya. Mungkin kita ini mau ceramah ini, tapi karena disebabkan kita punya atasan, punya sifat mungkin kita takut menyinggung dia. Tapi kalau kita punya brand, kita sudah punya usaha, kita bisa mandiri, maka kita menyinggung kemana saja tidak ada masalah. Saya ini punya usaha sendiri. Jadi itu memang kita harus punya kecerdasan Pak Uni. Itulah tadi saya katakan mubalik dengan dai itu sangat berbeda. Mubalik itu semua orang bisa jadi mubalik, menyampaikan ayat, menyampaikan pesan agama. Tapi dai itu betul-betul dipanggil oleh Allah. Dai yang ilallah dipanggil khusus oleh Allah sebagai orang yang akan menjadi radiyah tamatiyah, itu dipanggil khusus. Jadi dai itu adalah idola. Idola itu adalah artis. Artis itu dikagumi. Kita ini harus dikagumi. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki skill untuk dikenal. Nah, itu tadi saya katakan. Apa yang kita sentuh salah satunya tentu media. Ya, sentuh media, media cetak, koran, televisi. Kalau kita belum bisa menyentuh media, yang bisa buat website, buat blog, itu bisa. Saudara yang saya muliakan, saya di Malaysia kemarin itu saya ceramah di Masjid Al-Kautsar, masjid terbesar di Tawau. Selesai saya ceramah di Al-Kautsar, saya bertanya kepada jemaah, Ustaz, di sini biasanya ada yang media cetak atau media TV? Saya tanyakan itu sama jemaah pengurus masjid sini. Dia bilang, oh di sini ada biasa media cetak, ada radio, bisa semua, ada semua di sini. Waktu itu saya tanyakan itu media cetaknya, ada nomornya, apa boleh dikontak, apa dan lain sebagainya. Saya itu bisik itu. Ini rahasia dai. Saya bisik itu wartawan Sabah Post Malaysia untuk meliput bahwa saya dai daripada Indonesia masuk di Malaysia atas undangan Datuk Gini, menulis berbagai profil saya. Setelah itu saya bisik kepada wartawannya, ya terserah dia mau hadapkan sama pimpinannya atau apanya. Sesudah dia hadapkan diterima. Betul, saya diminta semua keterangan. Itu dimasukkan di media cetak Sabah, Post Sabah News waktu itu. Kemarin Ramadan ini. Di situ beritanya boleh kita lihat, ada online itu beritanya. Ya, bahkan itu sudah dimasukkan di dai internasional. Kata dari Indonesia ke Malaysia, walaupun sempadan Malaysia, itu dimasukkan dai internasional.
Malaysia digemparkan dengan seorang dai muda asal Indonesia, keturunan Bugis, masuk di Indonesia dijemput seperti artis begini-begini. Nah itu pokoknya dikabarkan di koran seperti itu. Sesudah itu berita ini dibaca oleh seorang teman dari Jepang. Akhirnya saya dapat undangan lagi ke Jepang, insya Allah tanggal 28 Desember saya ke Jepang di Tokyo, pertemuan mu'allaf se-Tokyo. Nih, itu. Jadi kalau media kenal kita sudah masuk di media, nanti itu akan beredar beritanya, akan mulai membesar. Jadi itu memang kita ini dai harus bagaimana pandai-pandai menyentuh media cetak, media elektronik, kita sentuh. Karena kalau kita masuk di tempat seperti ini, insya Allah kita akan menjadi idola, kita akan menjadi artisnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita bisa menjadi artisnya Allah, saya kira insya Allah dunia akhirat kita dapat. Jujur saya katakan Ustaz, karena kemarin Ustaz As'ad Latif saya ketemu di Tau ada namanya Travel Al-Quds. Inilah yang membiayai Ustaz As'ad di sini, bukan travel. Ada travelnya dia. Itu. Padahal dia hanya ceramah di sana. Maka buat di sana lebih tinggi di sana daripada kita. Di sana satu lembar ada 3,5 juta, yaitu 1.000 ringgit. 100 ringgit saya itu 350.000. Baru 100. Kita 100 rupiah tidak laku. Coba. Dia tidak naik. Nah, ini Ustaz, kau gunakan untuk apa lah di sana? Yang penting kamu selalu mengisi di sini acara saya di Al-Quds. Al-Quds namanya travel di Malaysia. Bersama. Itu. Jadi kalau kita bisa menguasai media, menyentuh media, orang baca, banyak meminat kita, insya Allah banyak menggunakan kita. Biar iklan menggunakan kita. Jadi saudara saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan IPI ini, ikatan dai muda ini, kalau dia pandai menyentuh media, dia bisa menggunakan media, dia bisa membuat brand yang baik. Saya kira IPI nanti ini akan punya radio sendiri, IPI ini akan punya TV sendiri, IPI ini akan punya brand sendiri. Insya Allah itu akan bisa terjadi. Seperti Ustadz kita Al-Karam, Ustadz Charlie. Itu saya sudah tahu bahwa itu adalah salah satu ajang untuk dakwah. Bagaimana dia cetak buku? Judulnya apa? Ustadz saya dikasih. Mana itu buku saya? Ada lagi yang ambil. Suka duka perjalanan dai, gitu saja. Suka duka perjalanan dai. Dengan cara seperti ini kita buat buku, beri judul, tulis nama kita, cari orang yang bisa diambil disampul sebagai memberikan sepatah kata, masukkan menjadi ulama atau apa, itu salah satu brand. Ketika buku kita ini jual secara luas, secara global, bisa saja peminatnya ada yang suka. Tinggal kita doa, mudah-mudahan buku saya laku, mudah-mudahan buku saya diminati oleh banyak orang, akhirnya kita bisa go internasional. Jadi itu hanya bagaimana kita ini pandai menggunakan media, media cetak, media media internet, dan sebagainya itu kita gunakan. Jadi saya kira perkara tantangan dakwah ini sudah saya bahas sesuai apa yang saya tahu. Maka dari itu sebagai kesimpulan tentang tantangan dakwah di era globalisasi. Tantangan dakwah itu ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Salah satu yang internal itu adalah kita semua yang mengayunkan bendera masing-masing. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, apabila kamu ditanya kamu dari golongan mana, wa qala innani minal muslimin, katakan saya muslim. Kemudian tantangan kedua itu adalah tantangan dari luar. Ya, banyak sekali tantangan dari luar, salah satunya adalah tantangan zaman. Dan kita ini harus ikut perkembangan zaman. Al-insan ibnuz zaman, manusia adalah anak zaman, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian ideologi kita, pemikiran kita ini tantangan juga, karena kita diserang oleh berbagai pemikiran. Maka dari itu kita harus kuasai Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan ada 3 kewajiban kita terhadap. Pertama, ta'limul Quran. Kita wajib mempelajari Al-Quran, belajar makharijul huruf, belajar ilmu tajwidnya, belajar bagaimana tahsinnya. Itu ta'limul Quran. Yang kedua, tafhimul Quran. Kita harus memahami kandungan Al-Quran, belajar tafsirnya, bagaimana menerjemahkannya, bagaimana menurut tafsir Al-Maraghi, bagaimana menurut tafsir Al-Misbah yang dikarang Quraisyah, bagaimana tafsir Jalalain, bagaimana tafsir Al-Ankar, banyaklah tafsir, banyak sekali. Nah, jadi kita kuasailah tafsir-tafsirnya, itu namanya tafhim Al-Quran. Kemudian
kewajiban kita kepada Al-Quran yang ketiga adalah ta'milul Quran, mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Salah satu mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu dakwah, ta'ib. Kalau kita bisa mendakwah itu ada salah satu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Langkah, gerak, perbuatan, ucapan lidah kita semua sesuai dengan Al-Quran. Alangkah indahnya kalau seorang politikus kita, dia bicara bukan menurut pendapatnya masing-masing. Kalau menurut pendapat saya, berapa orang semua menurut pendapatnya. Alangkah indahnya kalau di dalam forum itu qala Allah Ta'ala, ini yang hebat. Seorang politik qala Allah Ta'ala, Allah berkata, Allah berfirman, ini yang hebat. Ya, seorang polisi, saya pernah ditangkap polisi di Parepare. Saya dikasih singgah polisi di Parepare. Itu saya lupa pakai sabuk pengaman. Naik mobil saya lupa pakai sabuk pengaman. Itu Ustaz yang tangkap mungkin karena saya pakai sorban itu karena sedang ceramah, kemudian saya pakai sompoknya rapi, baju Ustaz, ditambah lagi jenggot panjang-panjang sedikit. Jadi ini polisi langsung dia katakan, Ustaz, sudah tahukah pelanggarannya Ustaz? Saya bilang, kok pelanggaran saya? Pelanggaran Ustaz tidak pakai sabuk pengaman. Ini sudah tahu ayatnya ini Ustaz. Ayatnya ini atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri. Saya heran ayatnya polisi. Kita ditangkap ayat apa pakai? Bukan langsung kasih keluar surat, tidak. Ternyata saya tanya, dia salah satu alumni pondok santri As'adiyah juga. Saya katakan saya dari As'adiyah, sama kita dari As'adiyah. Dewa, saya dong. Jadi alangkah hebatnya ketika seorang polisi, seorang politikus, seorang pengusaha mampu qala Allah Ta'ala. Ini yang hebat. Semua mampu menjadi dai ilallah, mampu mengajak menyeluruhkan ayat Allah. Seorang pengusaha, apa ayatnya pengusaha? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, inikah saya tunjukkan sebuah bisnis tijarah yang melepaskan dari azab Allah? Bisnis apa itu?